Shalom Bapak Ibu Jemaat Lansia Poklita, puji syukur pada Tuhan Yesus karena pada kesempatan ini kita akan mengadakan ibadah syukur awal tahun 2021 sekaligus hari ulang tahun lansia yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada saat ini. Adapun pelayan firman pada ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nelly Sihombing. Kita akan memulai ibadah. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Lansia yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita berdoa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita kembali akan mengangkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang beserta dengan kami sampai saat ini. Dan di kesempatan ini kami rindu bahwa Roh Kudus melawat kami dalam kebenaran firman. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bahwa akal budi kami dibukakan oleh Tuhan sendiri, supaya kami mengerti hal-hal kekekalan, kami mengerti kehendak Allah Bapa di surga untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Bunyinya, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya, di bulan yang kedua di tahun 2001 ini kita bersyukur kita dapat memulai lagi ibadah lansia kita di Pauk Pelita ini. Meskipun memang dalam situasi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah bersama-sama. Dan khususnya ibadah kita saat ini juga sekaligus adalah kita memperingati 2 tahun pembentukan dari Komisi Lansia di gereja kita Pauk Pelita ini. Kiranya hal ini akan terus dapat kita lakukan untuk membangun iman kita bersama-sama dan terus mempererat tali kasih di antara kita dalam Komisi Lansia Pauk Pelita. Dan pada saat ini tema renungan firman Tuhan kita adalah Tuhan menggendong aku sampai pada masa tuaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang masih ingat satu istilah dalam pelajaran biologi, yaitu istilah simbiosis. Ya, apa itu simbiosis? Ya, simbiosis adalah sebuah hubungan atau interaksi dari 2 organisme yang berbeda. Ya. Nah, dari istilah ini kita dapat mengambil satu makna, yaitu bahwa di alam semesta ini semua makhluk ciptaan Tuhan punya keterkaitan satu dengan yang lain. Ya. Entahkah hubungan itu saling menguntungkan atau bisa juga hubungan itu saling merugikan. Namun secara khusus kita sebagai manusia adalah mahkota ciptaan Allah, punya keterkaitan secara langsung dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita dilahirkan, Allah memakai orang tua kita untuk mengasuh dan membesarkan kita. Dan saat masih bayi, kita digendong oleh ayah atau ibu kita atau sanak keluarga kita yang lain. Artinya, ketika kita masih lemah secara fisik, kita perlu ditopang oleh orang tua atau sanak keluarga kita. Namun seiring waktu berjalan,
kita bertumbuh semakin besar dan menjadi dewasa, dan akhirnya kita bisa mandiri, mengurus diri sendiri. Namun juga seiring waktu, keadaan fisik kita mulai kembali merosot, mulai kembali melemah. Dan akhirnya kita juga memerlukan orang lain untuk bisa menolong kita. Namun dalam kenyataannya, seringkali kita para lansia harus bisa mampu bertahan dalam kesendirian kita, sebab anak atau cucu kita telah punya kehidupan masing-masing. Mereka punya kesibukan masing-masing. Dan untuk itulah kita perlu memegang firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dalam Yesaya 46 ayat 3-4, bahwa Tuhan terus menggendong kita dari masa, dikatakan bukan hanya dari masa kecil kita, dikatakan dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah mendukung kita sampai pada masa tua kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji ya, menggendong kita, menopang kita. Lalu dari pihak kita, apa yang Tuhan inginkan? Tentunya dalam relasi kita satu dengan yang lain, atau dalam interaksi kita satu dengan yang lain, tidak hanya relasi itu satu arah ya. Relasi yang baik itu adalah dua arah ya. Dari firman Tuhan ini kita melihat janji Tuhan menggendong kita, atau juga apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, Dia sudah menatang kita ya. Dia sudah memelihara kita sedemikian rupa. Tetapi dari pihak kita, Tuhan juga menginginkan sesuatu. Apa itu? Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22. Yesaya 45 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab Akulah Allah, tidak ada yang lain." Ya, kita melihat di sini bahwa Allah terus menggendong kita, tetapi dari pihak kita harus juga berpaling kepada Tuhan untuk diselamatkan. Nah, ini bisa berarti kita harus memotivasi diri kita untuk terus hidup memandang kepada Tuhan. Seperti seorang anak ya, yang selalu rindu untuk dekat dengan orang tuanya ya. Anak-anak kecil kalau ditinggal ya, itu biasanya nangis ya, cari mama papa, seperti itu. Nah, pada masa tua pun kita merindukan anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa dekat dengan kita. Namun apalah daya, kerinduan itu kadang tidak bisa tercapai karena situasi ya, bahwa mereka juga punya kehidupannya masing-masing. Tetapi dari firman Tuhan ini dikatakan, berpalinglah kepadaku, kata Tuhan. Iya, memang anak cucumu tidak bisa engkau andalkan senantiasa, tetapi aku ada Tuhan yang senantiasa bisa menggendong engkau, yang senantiasa memelihara engkau setiap saat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari pihak kita harus selalu mengupayakan untuk hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan dalam masa tua kita tentunya kita punya banyak waktu senggang ya. Nah, dalam waktu-waktu inilah seharusnya kita bukan mengeluarkan banyak keluhan, tetapi justru kita semakin menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita semakin banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, sehingga dengan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan satu kebahagiaan di masa tua kita ya, dan bukan merasa kesepian atau merasa tidak diperdulikan lagi, merasa tidak disayangi lagi seperti itu ya. Di dalam Tuhan, saya yakin kalau kita melakukannya dengan berpaling kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kasih dan sayang Tuhan. Sekalipun tidak ada orang lain di sekeliling kita, tapi kita tahu ada Allah yang senantiasa menemani kita dalam seluruh keberadaan kita. Ya,
terkadang dalam hidup kita sehari-hari ya, kita juga merasa tidak puas dengan anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga kita yang kurang peduli dengan kita, ya. Kita mau ada orang yang selalu mau menolong kita dalam keterbatasan fisik kita atau bahkan juga ketika kita merasa lemah dan sakit, ya. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa kita tidak perlu bersungut-sungut dengan situasi keadaan kita, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, lihat aku sedang sendiri, aku sedang merindukan anak-anak dan cucuku. Tapi aku tahu Engkau ada bersama-sama dengan aku. Hiburkan hatiku, kuatkan aku Tuhan, supaya aku merasa tenang, ya, tidak gelisah, ya. Tubuhku lemah, tubuhku sakit, jamah aku Tuhan, berikan aku kekuatan dan kesembuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil, ya. Di saat kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita. Bapak Ibu, kalau membaca Alkitab dalam kisah Kaleb, ya, itu Kaleb semakin dikatakan sama seperti ketika aku muda, kekuatanku pun sama. Dia katakan seperti itu, sama sampai saat ini. Aku masih bisa pergi untuk berperang, mengambil tanah pusaka untuk keturunanku, seperti itu kata Kaleb. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, umur tua bukan berarti umur yang sengsara atau menyedihkan. Tetapi umur tua adalah umur untuk kita benar-benar berpaling kepada Tuhan dan kita menerima kasih dan sayang Tuhan, menerima gendongan Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan dalam masa tua kita. Kita tidak melewati hari-hari kita dalam kesepian yang sepertinya tidak ada akhirnya, ya, tetapi kita justru melewatkan hari-hari kita bersama dengan Tuhan dalam kekuatan iman yang semakin dalam bersama dengan Tuhan. Dan ini tentunya akan memberkati anak cucu kita, akan memberkati orang-orang di sekeliling kita, bahwa masa tua kita bukan masa tua yang kita sesali, tetapi masa tua yang semakin kuat, ya, semakin berserah diri dan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam respon firman Tuhan, yaitu kita akan menyanyikan March Lansia. Perusahaan
Pada kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita seperti tertulis di dalam Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan akan dijalankan dengan diiringi menyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan datang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, tak diberi penebus. Hujan dekatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Sebelum masuk doa persembahan, saya mau sampaikan untuk jemaat yang ada di rumah, persembahan dapat disampaikan melalui majelis lingkungan atau bisa langsung diantarkan ke gereja. Saya undang jemaat baik yang di rumah untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada kesempatan saat ini kami boleh memberikan persembahan kami, walaupun apa yang dapat kami berikan ini adalah hanya sedikit dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, tetapi biarlah apa yang boleh kami berikan pada saat ini akan menjadikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang bertahta di dalam surga. Kami naikkan ungkapan syukur ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur hormat kami hanya kepadamu. Engkau Allah yang begitu luar biasa telah memberkati hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami dari Komisi Lansia Poplita boleh mengadakan ibadah persekutuan saat ini di tahun 2001. Dan kerinduan kami bahwa kami terus dapat melanjutkan Tuhan ibadah-ibadah kami di waktu-waktu yang akan datang dalam anugerah dan pertolongan kasih-Mu. Secara khusus kami bersyukur Tuhan untuk saat ini juga adalah ulang tahun yang kedua dari terbentuknya Komisi Lansia di Poplita. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai di sini Tuhan sudah menolong persekutuan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk para pengurus yang boleh setia untuk menangani penata layanan yang ada. Biarlah kasih dan anugerah-Mu terus Engkau berikan kepada mereka sebagai pengurus, supaya mampu terus menyiapkan ibadah-ibadah untuk kami dapat bersekutu bersama-sama, dan juga program-program yang lain yang dapat menguatkan iman kami satu dengan yang lain, kiranya dalam anugerah dan pertolongan-Mu juga. Bapa di surga, kami sungguh sadar bahwa dalam keseharian hidup kami sungguh membutuhkan anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang berada dalam kelemahan tubuh dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 5. Tuhan, Engkaulah yang menilik keadaan mereka masing-masing,
baik mereka yang ada dalam pembaringan karena sakit yang menaun ataupun juga sakit-sakit yang lain. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah kasih setiamu sanggup menjangkau mereka dan sanggup memberikan kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami rindu Tuhan, biarlah kelemahan tubuh yang diderita oleh saudara-saudara kami ini tidak melemahkan iman mereka, tetapi membawa mereka untuk semakin mencari hadirat Tuhan dan berpasrah diri dalam kehendak Tuhan. Bapa, kami sungguh berdoa juga secara khusus untuk Ibu Said yang akan dilakukan tindakan kolonoskopi. Tuhan, Engkau tahu penyakit hamba-Mu ini. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa tindakan ini akan boleh melihat hasil yang baik, bahwa tubuh fisiknya akan Tuhan berkati dan sembuhkan dari semua sakit penyakit, secara khusus juga untuk tumor. Kami percaya Tuhan, anugerah kasih setiamu ada pada Ibu Said. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk mereka yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Kami berdoa untuk Ibu Eti Sairin, untuk Ibu Albertina Siahaya, untuk Ibu Sonya Frederika, untuk Ibu Sudaria, juga untuk Bapak Simon Siwalete. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah memberkati tahun-tahun kehidupan kami, dan kami rindu mereka juga dalam naungan kasih sayang Tuhan terus terpelihara. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita, sehingga mereka boleh melewati hari-hari yang masih Tuhan berikan dalam anugerah, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka sungguh-sungguh juga boleh memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, sehingga dari hubungan yang erat ini mereka sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah anak cucu juga boleh senantiasa memperhatikan mereka dan juga boleh melihat apa yang dibutuhkan oleh Bapa dan Ibu secara khusus yang boleh berulang tahun pada saat ini. Bapa di surga yang kami muliakan dalam Kristus Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami semua para lansia dalam keberadaan kami masing-masing juga. Tuhan, berkenan Engkau terus menopang kami dalam seluruh keberadaan kami. Angkat beban-beban yang ada di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melewati hari-hari kami dalam kelegaan dan ketulusan dalam hadirat-Mu yang kudus. Berikan kami hati yang terus dapat berdoa, hati yang boleh bertekun dalam kebenaran firman-Mu, dan hati yang memberkati anak cucu kami dalam usaha dan pekerjaan dan dalam keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih dan anugerah-Mu terus Engkau lanjutkan, dan kami bersyukur untuk Pau Pelita ini. Biarlah kasih setia-Mu sungguh menolong gereja kami ini juga dalam memperhatikan setiap kebutuhan jemaat dalam setiap komisi, secara khusus juga dalam komisi lansia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lanjutkan anugerah-Mu, lanjutkan kasih setia-Mu dalam penata layanan di komisi lansia ini. Dan Bapa, inilah seluruh seru doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada kesempatan ini, dan untuk itu kita akan mengangkat pujian El Shaddai.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Untuk itu saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada kesempatan ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam jiwa kami, bahwa Allah tidak membiarkan kami begitu saja, tetapi Allah ada dan terus menggendong kami. Dan Tuhan, kalau kami boleh mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang dan membawa berkat-Mu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nemi Sihombing atas pelayanan yang sudah diberikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Atas nama pengurus mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk lansia. Dan terima kasih juga kepada atas dukungan dan support dari Bapak Ibu majelis dan para donatur. Warta diinformasikan untuk ibadah rutin Komisi Lansia POG Pelita akan diadakan 1 bulan sekali. Kita ambil di minggu keempat dalam berbentuk video yang akan dikirimkan kepada ibu bapak lansia. Sebagai ucapan syukur, kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun Komisi Lansia, ulang tahun yang kedua, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Lansia, ulang tahun yang kedua, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Lansia, ulang tahun yang kedua, Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun buat Komisi Lansia POG Pelita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Lansia POG Pelita yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang kedua Komisi Lansia POG Pelita. Semangat, sehat, Tuhan berkati. Kami mengucapkan selamat